Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thailand Nurbaid dengan NIM 22016088 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hakikat Ilmu Pendidikan. Pada materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian ilmu pendidikan. 1. Pengertian pendidikan menurut Al-Quran. Ada dua kata yang digunakan Al-Quran untuk mengungkapkan makna pendidikan, yaitu kata Rab dengan bentuk madrasahnya tarbiyah dan kata A'lama dengan bentuk madrasahnya ta'lim. Kata tarbiyah digunakan untuk makna yang lebih luas, yaitu proses pembinaan dan pengarahan bagi pembentukan kepribadian dan sikap mental. Sedangkan kata ta'lim digunakan untuk makna yang lebih khusus, yakni proses pemberian bekal berupa pengetahuan dan keterampilan. Berdasarkan kedua istilah tersebut, maka makna pendidikan menurut Al-Quran dirumuskan sebagai usaha yang dilakukan secara terencana dan bertahap untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental kepada peserta didik sebagai bekal untuk melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di muka bumi ini. 2. Pengertian pendidikan menurut pakar luar negeri. Yang pertama ada Profesor Dr. John Dewey. Pendidikan menurut Profesor Dr. John Dewey merupakan suatu proses pengalaman, karena kehidupan merupakan pertumbuhan. Maka pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin manusia tanpa dibatasi oleh usia. Proses pertumbuhan adalah proses penyesuaian pada setiap fase dan menambah kecakapan dalam perkembangan seseorang melalui pendidikan. B. M.G. Langeveld. Pendidikan menurut M.G. Langeveld yaitu upaya membimbing manusia yang belum dewasa ke arah kedewasaan. Pendidikan adalah suatu usaha dalam menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya agar senantiasa mandiri dan bertanggung jawab secara susila. Pendidikan juga diartikan sebagai usaha untuk mencapai penentuan diri dan tanggung jawab. Yang ketiga ada Pluto. Pendidikan adalah proses yang dilakukan seumur hidup yang dimulai dari proses lahir hingga kematian, yang akan membuat seorang bersemangat dalam mewujudkan warga negara yang ideal dan mengajarkannya bagaimana cara memimpin dan mematuhi yang benar. Yang keempat dan terakhir adalah Frederick J. McDonald. Frederick J. McDonald mengatakan bahwa pendidikan ialah suatu proses yang arah dan tujuannya merubah tabiat manusia atau peserta didik. Yang ketiga, pengertian pendidikan menurut pakar dalam negeri. Adapun pengertian pendidikan menurut pakar dari dalam negeri adalah A. Driyarkara. Pendidikan menurut Driyarkara adalah salah satu bentuk usaha seseorang yang dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang mudah ke taraf yang lebih insani. Dari waktu ke waktu kita akan terus berproses dan terus belajar menjadi lebih baik melewat pendidikan yang sudah kita lakukan. B. Herman H. Horn. Pendidikan menurut Herman diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh setiap manusia, di mana setiap prosesnya menyesuaikan perkembangan fisik dan mental orang tersebut sendiri, sebagai makhluk yang terus berkembang sekaligus sebagai makhluk ciptakan Tuhan. Herman menyebutkan bahwa pendidikan juga salah satu manifestasi dalam alam sekitar, termasuk secara emosional, intelektual, dan karena kebutuhan manusia adalah kemauan dari manusia itu sendiri. C. Ki Hajar Dewantara. Menurutnya, pendidikan merupakan tuntunan hidup seseorang, di mana tuntunan inilah yang harus diajarkan sejak seseorang masih anak-anak. Pendidikanlah yang sebenarnya menuntun dan menemukan kekuatan kodrat masing-masing dari diri orang itu sendiri. Dari apa yang ditemukan dalam diri dan diarahkan oleh pendidikan atau ilmu, itulah yang menuntun seorang
menemukan kebahagiaan hidup setinggi-tingginya dan menuntut seorang mencapai keselamatan. Yang terakhir ada Profesor Mahmud Yunus. Pendidikan menurut Mahmud Yunus adalah upaya mempengaruhi seseorang agar penugasan ilmu pengetahuan bertambah. Pendidikan agar tidak sekedar sarana mencapai cita-cita saja, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia dan tidak memiliki kualitas hidup terhadap sesama, mulai dari manfaat dan untuk masyarakat, negara, diri sendiri, dan bermanfaat untuk agama dan bangsa. Materi selanjutnya akan dibacakan atau disampaikan oleh rekan saya, Misri Wulandari. Kepada Misri, saya persilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Misri Wulandari dengan NIM 22016128 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi yang kedua, yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif, praktis, empiris, dan teoritis. Yang pertama, ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah atau pedoman atau ukuran tingkah laku manusia. Sesuatu yang normatif berarti berbicara masalah baik atau buruk dari perilaku manusia. Ilmu pendidikan merumuskan peraturan-peraturan tentang tingkah laku manusia untuk mencapai keteraturan hidup. Keteraturan hidup akan menjamin kelangsungan keratan kohesi antara manusia sebagai hubungan sosial manusia. Ilmu pendidikan itu selalu berurusan dengan soal siapakah manusia itu. Yang kedua yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis dan teoritis. Ilmu pendidikan adalah termasuk ilmu pengetahuan empiris yang diangkat dari pengalaman pendidikan. Kemudian disusun secara teoritis untuk digunakan secara praktis. Dengan menempatkan kedudukan ilmu pendidikan di dalam sistematika ilmu pengetahuan, ilmu pendidikan bersifat normatif, berarti pendidikan juga bersifat praktis. Karena pendidikan sebagai bahan ajar yang patut diterapkan dalam kehidupan, sehingga pendidik bertugas untuk menanamkan sistem-sistem norma tingkah laku manusia yang dibanggakan, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu empiris. Ilmu pengetahuan harus bersifat empiris, artinya kesimpulan atau konsultasi ilmu pengetahuan yang diambil harus tunduk kepada pemeriksaan waktu atau verifikasi indera manusia. Maka kaidah logika formal dan hukum sebab akibat harus menjadi dasar kebenaran yang bersifat realitas, objektif, dan netral. Yang ketiga yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu empiris. Ilmu pengetahuan harus bersifat empiris, artinya kesimpulan atau konklusi ilmu pengetahuan yang diambil harus tunduk kepada pemeriksaan atau verifikasi indera manusia. Maka kaidah logika formal dan hukum sebab akibat harus menjadi dasar kebenaran yang bersifat realitas, objektif, dan netral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Selanjutnya, sholawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hakikat ilmu pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nizu Auzi'ni, NIM 22016136, sebagai moderator, dan teman-teman saya, yaitu Misri Wulandari dan Atalillah Nurzubaid. Baiklah, penyampaian materi yang pertama oleh rekan saya, yaitu Atalillah Nurzubaid. Selanjutnya mengenai peranan dan kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan.
Yang pertama, peranan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan mempunyai peranan sebagai perantara dalam membentuk masyarakat yang mempunyai landasan individual, sosial, dan unsur dalam penyelenggaraan pendidikan. Pada skala mikro pendidikan, bagi individu dan kelompok kecil berlangsung dalam skala unsur terbatas, seperti antara unsur sahabat, antara seorang guru dengan siswanya, serta dalam keluarga, yaitu antara orang tua dan anaknya. Pendidikan dalam skala mikro diperlukan agar manusia sebagai individu berkembang potensinya dengan baik. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional dan penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, serta kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Yang kedua, kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari serta memproses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia